Hai semua, sebelum kami menjelaskan materi mengenai Linear Goals Programming, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Nyoman Pasa Marani Santi, dan juga teman saya, Ibu Ardiana Putra. Adapun materi presentasi kami, yang pertama, konsep Linear Goals Programming. Kedua, perumusan masalah Linear Goals Programming. Dan yang ketiga, solusi dalam Linear Goals Programming. Linear Programming merupakan salah satu pendekatan matematik yang paling sering diterapkan manajerial dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penggunaan Linear Programming adalah untuk menyusun suatu model yang dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan alokasi yang optimal dari sumber daya perusahaan ke berbagai alternatif. Linear Goals Programming salah satu metode dalam pemrograman matematika multi-objektif yang muncul sebagai pengembangan dari Linear Programming. Dalam LGP, terdapat beberapa tujuan atau goals yang ingin dicapai secara bersamaan. Menurut Ignatius 1985, istilah programming dalam goals programming merujuk pada penyusunan serangkaian kebijakan atau keputusan optimal bagi suatu model matematika yang mengandung tujuan-tujuan. Kita mengetahui konsep linear goal programming, kita masuk pada struktur model goal programming. Model goal programming memiliki struktur dasar yang mirip dengan linear programming, namun dengan beberapa komponen kunci yang berbeda. Komponen yang pertama yaitu variabel keputusan. Ini adalah inti dari setiap model optimasi. Variabel keputusan sering disimbolkan sebagai XG, mewakili tingkat aktivitas yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan. Komponen yang kedua ialah goals atau tujuan. Berbeda dengan linear programming yang hanya memiliki satu fungsi tujuan, goal programming dapat menampung berbagai tujuan yang seringkali saling bertentangan. Setiap tujuan atau GI dinyatakan sebagai persamaan atau perbedaan yang mengandung variabel keputusan dan nilai target yang spesifik. Ini adalah penataan kuantitatif dari target yang ingin dicapai. Kemudian komponen yang ketiga ialah variabel deviasi atau penyimpangan. Ini adalah elemen paling unik pada goal programming. Setiap tujuan memiliki dua variabel deviasi non-negatif. Yang pertama, DI+, yaitu variabel deviasi positif, atau overshoot, yaitu seberapa besar kita melihat target. Kemudian yang kedua, DI-, yaitu variabel deviasi negatif, undershoot, yaitu seberapa besar kita kurang dari target. Selain struktur model, ada pun fungsi tujuan dari goal programming. Fungsi tujuan goal programming tidak memaksimalkan atau meminimalkan nilai tertentu, melainkan meminimalkan total penyimpangan dari semua tujuan. Bentuk umumnya adalah meminimumkan Z yang merupakan jumlah dari faktor prioritas PK dikali deviasi negatif DI- dan faktor prioritas PK dikali deviasi positif DI+. Untuk setiap tujuan ke I dari I sama dengan 1 sampai M. Jenis goal programming. Terdapat dua pendekatan utama dalam merumuskan goal programming, tergantung pada bagaimana prioritas tujuan dikelola. Pendekatan pertama adalah preemptive lexicographic goal programming. Pendekatan ini digunakan ketika beberapa tujuan jauh lebih penting daripada yang lain. Prioritas yaitu dalam tingkatan P1, P2, P3, di mana P1 memiliki prioritas tertinggi. Pendekatan kedua yaitu weighted goal programming. Dalam pendekatan ini, semua tujuan dianggap memiliki prioritas yang sama, namun diberikan bobot relatif yang berbeda. Semua penyimpangan ditambahkan dalam satu fungsi tujuan tunggal. Selanjutnya adalah tujuan umum Linear Goals Programming. Yang pertama, mengakomodasi banyak tujuan atau multi-objective decision making. Yang kedua, mencapai tingkat aspirasi atau aspiration level. Yang ketiga, meminimalkan deviasi dari target. Yang keempat, menyediakan solusi kompromi yang rasional. Yang kelima, mengutamakan tujuan berdasarkan prioritas atau bobot. Yang keenam, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, memberikan solusi yang lebih realitas. Aplikasi Linear Goals Programming. Linear Goals Programming atau LGP banyak digunakan dalam berbagai bidang yang memerlukan pengambilan keputusan dengan banyak tujuan. Bidang-bidang dan contoh aplikasinya. Yang pertama, manajemen produksi. Menentukan jumlah produksi berapa produk agar keuntungan maksimal, biaya minimal, dan kapasitas mesin tidak terlampaui.
Yang kedua, perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Membagi dana ke berbagai sektor atau pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai target dengan keterbatasan anggaran. Yang ketiga, penjadwalan tenaga kerja. Menyusun jadwal karyawan agar lembur minim, biaya tenaga kerja terkendali, dan kepuasan karyawan tetap tinggi. Yang keempat, transportasi dan logistik. Menentukan rute distribusi barang dengan tujuan biaya minimal, waktu pengiriman singkat, dan kapasitas kendaraan optimum. Yang kelima, riset sosial dan kebijakan publik. Menyusun kebijakan ekonomi dengan target pertumbuhan, pemerataan pendapatan, penurunan pengangguran, dan stabilitas harga. Dan yang terakhir, rekayasa dan ilmu terapan. Merancang sistem teknik, energi, telekomunikasi, transportasi dengan tujuan efisiensi, biaya rendah, dan ramah lingkungan. Yang keempat, selanjutnya adalah membahas mengenai perumusan masalah linear goals programming. Contoh perumusan masalahnya yaitu sebuah perusahaan furniture memproduksi dua jenis meja standar X1 dan meja premium X2. Perusahaan ingin mencapai beberapa target penting pada kuartal mendatang. Data dan tujuan perusahaan, keuntungan per unit, meja standar 300.000, meja premium 500.000. Jam kerja per unit, meja standar 2 jam per unit, meja premium 4 jam per unit. Ketersediaan bahan baku, kayu, 10 unit per meja standar, 15 unit per meja premium. Baja, 5 unit per meja standar, 8 unit per meja premium. Keterbatasan total kayu adalah 1.500 unit dan keterbatasan total baja adalah 1.000 unit. Contoh tujuan perusahaan atau goals. 1. Prioritas 1. P1. Memastikan total jam kerja tidak melebihi 800 jam. Perusahaan ingin menghindari lembur yang mahal, jadi mereka ingin meminimalkan kelebihan jam kerja. Yang kedua, prioritas 2 atau P2. Mencapai keuntungan minimum sebesar 150 juta rupiah, menghindari kerugian adalah prioritas utama setelah jam kerja. Yang ketiga, prioritas 3 atau P3. Memproduksi setidaknya 150 unit meja premium karena produk ini memiliki margin yang tinggi dan citra mereka yang baik. Yang keempat, prioritas 4 atau P4 memproduksi setidaknya 200 unit meja standar untuk memenuhi permintaan pasar reguler. Perumusan model goal programming. Yang pertama, variabel perusahaan. X1 merupakan jumlah unit meja standar yang diproduksi, kemudian X2 merupakan jumlah unit meja premium yang diproduksi. Yang kedua, variabel deviasi. Untuk setiap tujuan, kita definisikan variabel deviasi positif, DI plus, dan negatif, DI minus. D1 minus, kekurangan jam kerja dari target 400 jam, sebagai terlalu penting. D1 plus, kelebihan jam kerja dari target 800 jam, serta penting untuk diminimalkan. D2 minus, kekurangan keuntungan dari target 150 juta rupiah, penting untuk diminimalkan. D2 plus, kelebihan keuntungan dari target 150 juta rupiah tidak terlalu penting. D3 minus, kekurangan produksi meja premium dari target 150 unit, penting untuk diminimalkan. D3 plus, kelebihan produksi meja premium dari target 150 unit atau tidak terlalu penting. D4 minus, kekurangan produksi meja standar dari target 200 unit, penting untuk diminimalkan. D4 plus, kelebihan produksi meja standar dari target 200 unit atau tidak terlalu penting. Perumusan model goal programming. Yang pertama, variabel perusahaan. X1 merupakan jumlah unit meja standar yang diproduksi, kemudian X2 merupakan jumlah unit meja premium yang diproduksi. Yang kedua, variabel deviasi. Untuk setiap tujuan, kita definisikan variabel deviasi positif, DI plus, dan negatif, DI minus. D1 minus, kekurangan jam kerja dari target 400 jam, sebagai terlalu penting. D1 plus, kelebihan jam kerja dari target 800 jam, serta penting untuk diminimalkan. D2 minus, kekurangan keuntungan dari target 150 juta rupiah, penting untuk diminimalkan. D2 plus, kelebihan keuntungan dari target 150 juta rupiah tidak terlalu penting. D3 minus, kekurangan produksi meja premium dari target 150 unit, penting untuk diminimalkan. D3 plus, kelebihan produksi meja premium dari target 150 unit atau tidak terlalu penting. D4 minus, kekurangan produksi meja standar dari target 200 unit,
Penting untuk diminimalkan B14 kelebihan produksi meja standar dari target 200 unit atau tidak terlalu penting. Perumusan model goal programming. Yang pertama, pada keputusan X1 merupakan jumlah unit meja standar yang diproduksi, kemudian X2 merupakan jumlah unit meja premium yang diproduksi. Yang kedua, variabel deviasi. Untuk setiap tujuan, kita definisikan variabel deviasi positif, DI plus, dan negatif, DI minus. D1 minus, kekurangan jam kerja dari target 500 jam, tidak terlalu penting. D1 plus, kelebihan jam kerja dari target 800 jam, atau penting untuk diminimalkan. D2 minus, kekurangan keuntungan dari target 150 juta rupiah, penting untuk diminimalkan. D2 plus, kelebihan keuntungan dari target 150 juta rupiah tidak terlalu penting. D3 minus, kekurangan produksi meja premium dari target 150 unit, penting untuk diminimalkan. D3 plus, kelebihan produksi meja premium dari target 150 unit atau tidak terlalu penting. D4 minus, kekurangan produksi meja standar dari target 200 unit, penting untuk diminimalkan. D4 plus, kelebihan produksi meja standar dari target 200 unit atau tidak terlalu penting. Perumusan yang ketiga, kesamaan tujuan. Pertama, tujuan jam kerja P1 2x1 plus 4x2 plus D1 minus min D1 plus sama dengan 800. Target total jam kerja merupakan 800 jam. Meja standar X1 butuh 2 jam. Meja premium S2 butuh 4 jam. Jika total jam kerja kurang dari 800, maka D1 minus akan positif atau target tidak dicapai. Jika total jam kerja lebih dari 800, maka D1 plus akan positif, di mana kelebihan jam kerja. Yang kedua, tujuan keuntungan P2, di mana 300.000 X1 plus 500.000 X2 plus D2 minus min D2 plus sama dengan 150 juta. Target keuntungan kita 150 juta. Setiap meja standar untung 300.000, premium 500.000, di mana jika keuntungan lebih kecil dari 150 juta, yaitu D2 minus positif atau kurang untung. Ketiga, tujuan produksi meja premium P3, di mana X2 plus D3 minus min D3 plus sama dengan 150. Target produksi meja premium sama dengan 150 unit, di mana X2 adalah jumlah aktual produksi. D3 minus positif jika produksi kurang dari 150. D3 plus positif jika produksi lebih dari 150. Keempat, tujuan produksi meja standar P4, di mana X1 plus D4 minus min D4 plus sama dengan 200. Target produksi meja standar ialah 200 unit. X1 jumlah total produksi dan D plus 4 minus kekurangan produksi, D4 plus kelebihan produksi. Keempat, kendala mutlak. Pertama, kendala kayu. 10 X1 plus 15 X2 lebih kecil dari 1500. Jumlah penggunaan kayu oleh meja standar dan premium tidak boleh lebih dari 1500 satuan. Meja standar butuh 10 unit kayu dan meja premium butuh 15 unit kayu. Kedua, kendala baja. 5x1 plus 8x2 lebih kecil dari 1000. Total penggunaan baja tidak boleh lebih dari 1000 unit. Yang kelima, fungsi tujuan akhir, preemptive goal programming. Fungsi tujuan adalah meminimalkan penyimpangan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Tidak akan meminimalkan variabel deviasi yang menunjukkan kegagalan mencapai target, dengan meminimumkan Z sama dengan P1 D1 plus P2 D2 minus plus P3 D3 minus plus P4 D4 minus, di mana P1 D1 plus ialah meminimalkan kelebihan jam kerja atau lembur. P2 D2 minus ialah meminimalkan kekurangan keuntungan. Kemudian P3 D3 minus adalah meminimalkan kekurangan produksi meja premium. Dan
P4 D4 minus ialah meminimalkan kekurangan produksi meja standar. Yang kelima, fungsi tujuan akhir, preemptive goal programming. Fungsi tujuan adalah meminimalkan penyimpangan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Tidak akan meminimalkan variabel deviasi yang menunjukkan kegagalan mencapai target dengan meminimumkan Z sama dengan P1 D1 plus P2 D2 minus plus P3 D3 minus plus P4 D4 minus, di mana P1 D1 plus ialah meminimalkan kelebihan jam kerja atau libur. P2 D2 minus ialah meminimalkan kekurangan keuntungan. Kemudian P3 D3 minus adalah meminimalkan kekurangan produksi meja premium. Dan P4 D4 minus ialah meminimalkan kekurangan produksi meja standar. Solusi dalam linear goal programming. Setelah meminimalkan penyimpangan, metode preemptive goal programming akan menyelesaikan masalah secara berurutan dari prioritas tertinggi ke terendah. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang optimal untuk prioritas P1, lalu mempertahankan solusi itu sambil mengoptimalkan P2, dan seterusnya. Solusi yang pertama, optimasi prioritas P1 dengan meminimalkan jam lembur atau D1+. Meminimumkan Z1 sama dengan D1+. Kita ingin menghindari atau mengurangi jam lembur sebanyak mungkin. Dalam konteks ini, jam lembur terjadi jika total jam kerja yang dibutuhkan melebihi 800 jam, sehingga menyebabkan D1+ lebih besar dari 0. Kendala 2x1 plus 4x2 plus D1 minus min D1 plus sama dengan 800. Setiap produk standar X1 memerlukan 2 jam kerja. Setiap produk premium X2 memerlukan 4 jam kerja. D1 plus artinya jam kerja yang melebihi target atau lembur. D1 minus ialah kekurangan jam kerja yang tidak digunakan. 10x1 plus 15x2 lebih kecil dari 1500, di mana ketersediaan bahan baku kayu maksimum 1500 unit. 5x1 plus 8x2 lebih kecil dari 1000, di mana ketersediaan bahan baku baja maksimum 1000 unit. Kendala non-negatifnya, x1, x2, x1 minus, x1 plus lebih besar dari 0. Optimasi prioritas P2, meminimalkan kekurangan keuntungan D2-. Fungsi tujuan minimas Z2 sama dengan D2-. Kendala tambahan, D1 plus sama dengan 0, hasil dari P1, jam lembur harus 0. Kendala lainnya, 2x1 ditambah 4x2 ditambah 21 minus dikurangi 21 plus sama dengan 800. 300.000 X1 ditambah 500.000 X2 ditambah D2 minus dikurang D2 plus yang hasilnya 150 juta. Tujuan P2, 10x1 ditambah 15x2 lebih kecil dari 1500, kendala kayu. 5x1 ditambah 8x2 lebih kecil dari 1000, kendala baja. x1, x2, d1 minus, d1 plus, d2 minus, d2 plus sama dengan lebih besar dari 0. Optimasi prioritas P2, meminimalkan kekurangan keuntungan D2-. Fungsi tujuan minimas Z2 sama dengan D2-. Kendala tambahan, D1 plus sama dengan 0, hasil dari P1, jam lembur harus 0. Kendala lainnya, 2x1 ditambah 4x2 ditambah 21 minus dikurangi 21 plus sama dengan 800. 300.000 X1 ditambah 500.000 X2 ditambah D2 minus dikurang D2 plus yang hasilnya 150 juta. Tujuan P2, 10x1 ditambah 15x2 lebih kecil dari 1500, kendala kayu. 5x1 ditambah 8x2 lebih kecil dari 1000, kendala baja. x1, x2, d1 minus, d1 plus, d2 minus, d2 plus sama dengan lebih besar dari 0.
Optimasi prioritas P2, meminimalkan kekurangan keuntungan D2-. Fungsi tujuan minimas Z2 sama dengan D2-. Kendala tambahan, D1 plus sama dengan 0. Hasil dari P1, jam lembur harus 0. Kendala lainnya, 2X1 ditambah 4X2 ditambah 21 minus dikurangi 21 plus sama dengan 800. 300.000 X1 ditambah 500.000 X2 ditambah D2 minus dikurang D2 plus yang hasilnya 150 juta. Tujuan P2, 10 X1 ditambah 15 X2 lebih kecil dari 1.500, kendala kayu. 5 X1 ditambah 8 X2 lebih kecil dari 1.000, kendala baja. X1, X2, D1 minus, D1 plus, D2 minus, D2 plus sama dengan lebih besar dari 0. Optimasi prioritas P2, meminimalkan kekurangan keuntungan D2-. Fungsi tujuan minimas Z2 sama dengan D2-. Kendala tambahan, D1 plus sama dengan 0. Hasil dari P1, jam lembur harus 0. Kendala lainnya, 2X1 ditambah 4X2 ditambah 21 minus dikurangi 21 plus sama dengan 800. 300.000 X1 ditambah 500.000 X2 ditambah D2 minus dikurang D2 plus yang hasilnya 150 juta. Tujuan P2, 10 X1 ditambah 15 X2 lebih kecil dari 1.500, kendala kayu. 5 X1 ditambah 8 X2 lebih kecil dari 1.000, kendala baja. X1, X2, D1 minus, D1 plus, D2 minus, D2 plus sama dengan lebih besar dari 0. Keuntungan 300.000 dikali 150 ditambah 500.000 dikali 50 yang hasilnya 45 juta ditambah 23 juta yang hasilnya 70 juta. Penyimpangan D2 minus sama dengan 150 juta dikurangi 70 juta yang hasilnya 80 juta. Jam kerja 2 dikali 150 ditambah 4 kali 50 yang hasilnya 300 ditambah 200 yang hasilnya 500 jam. D1 plus sama dengan 0, jadi P1 terpenuhi. Kayu 10 dikali 150 ditambah 15 kali 50 yang hasilnya 1.500 ditambah 750 yang hasilnya 2.250 unit. Ini melanggar kendala kayu, jadi solusi ini tidak layak. Perangkat lunak akan secara otomatis mencari titik yang layak atau memenuhi kendala kayu dan baja, dan juga optimal untuk prioritas P1 dan P2. Katakanlah solusi yang ditemukan adalah X1 sama dengan 100 dan X2 adalah 50. Keuntungan 300.000 dikali 150 ditambah 500.000 dikali 50 yang hasilnya 45 juta ditambah 23 juta yang hasilnya 70 juta. Penyimpangan D2 minus sama dengan 150 juta dikurangi 70 juta yang hasilnya 80 juta. Jam kerja 2 dikali 150 ditambah 4 kali 50 yang hasilnya 300 ditambah 200 yang hasilnya 500 jam. D1 plus sama dengan 0, jadi P1 terpenuhi. Kayu 10 dikali 150 ditambah 15 kali 50 yang hasilnya 1.500 ditambah 750 yang hasilnya 2.250 unit. Ini melanggar kendala kayu, jadi solusi ini tidak layak. Perangkat lunak akan secara otomatis mencari titik yang layak atau memenuhi kendala kayu dan baja, dan juga optimal untuk prioritas P1 dan P2. Katakanlah solusi yang ditemukan adalah X1 sama dengan 100 dan X2 adalah 50. Keuntungan 300.000 dikali 150 ditambah 500.000 dikali 50 yang hasilnya 45 juta ditambah 23 juta yang hasilnya 70 juta. Penyimpangan D2 minus sama dengan 150 juta dikurangi 70 juta yang hasilnya 80 juta. Jam kerja 2 dikali 150 ditambah 4 kali 50 yang hasilnya 300 ditambah 200 yang hasilnya 500 jam. D1 plus sama dengan 0, jadi P1 terpenuhi. Kayu 10 dikali 150 ditambah 15 kali 50 yang hasilnya 1.500 ditambah 750 yang hasilnya 2.250 unit. Ini melanggar kendala kayu, jadi solusi ini tidak layak. Perangkat lunak akan secara otomatis mencari titik yang layak atau memenuhi kendala kayu dan baja, dan juga optimal untuk prioritas P1 dan P2. Katakanlah solusi yang ditemukan adalah X1 sama dengan 100 dan X2 adalah 50. Keuntungan 300.000
dikali 150 ditambah 500.000 dikali 50 yang hasilnya 45 juta ditambah 23 juta yang hasilnya 70 juta. Penyimpangan D2 minus sama dengan 150 juta dikurangi 70 juta yang hasilnya 80 juta. Jam kerja 2 dikali 150 ditambah 4 kali 50 yang hasilnya 300 ditambah 200 yang hasilnya 500 jam. D1 plus sama dengan 0, jadi P1 terpenuhi. Kayu 10 dikali 150 ditambah 15 kali 50 yang hasilnya 1500 ditambah 750 yang hasilnya 2250 unit. Ini melanggar kendala kayu, jadi solusi ini tidak layak. Perangkat lunak akan secara otomatis mencari titik yang layak atau memenuhi kendala kayu dan baja, dan juga optimal untuk prioritas P1 dan P2. Katakanlah solusi yang ditemukan adalah X1 sama dengan 100 dan X2 adalah 50. Keuntungan 300.000 dikali 150 ditambah 500.000 dikali 50 yang hasilnya 45 juta ditambah 23 juta yang hasilnya 70 juta. Penyimpangan D2 minus sama dengan 150 juta dikurangi 70 juta yang hasilnya 80 juta. Jam kerja 2 dikali 150 ditambah 4 kali 50 yang hasilnya 300 ditambah 200 yang hasilnya 500 jam. D1 plus sama dengan 0, jadi P1 terpenuhi. Kayu 10 dikali 150 ditambah 15 kali 50 yang hasilnya 1500 ditambah 750 yang hasilnya 2250 unit. Ini melanggar kendala kayu, jadi solusi ini tidak layak. Perangkat lunak akan secara otomatis mencari titik yang layak atau memenuhi kendala kayu dan baja, dan juga optimal untuk prioritas P1 dan P2. Katakanlah solusi yang ditemukan adalah X1 sama dengan 100 dan X2 adalah 50. Keuntungan 300.000 dikali 100 ditambah 500.000 dikali 50 yang hasilnya 55 juta. Penyimpangan D2 minus sama dengan 150 juta dikurang 55 juta yang hasilnya 95 juta. Jam kerja 2 dikali 100 ditambah 4 kali 50 yang hasilnya 400 jam. D1 plus sama dengan 0. Kayu 10 dikali 100 ditambah 15 kali 50 yang hasilnya 1000 ditambah 750 yang hasilnya 1750 unit. Kendala kayu masih terlanggar. Ini menunjukkan bahwa mencari solusi optimal secara manual sangat sulit. Solusi ini sebenarnya hanya bisa digunakan atau ditemukan menggunakan perangkat logam lunak. Ini menunjukkan bahwa mencari solusi optimal secara manual sangat sulit. Solusi yang sebenarnya hanya bisa ditemukan menggunakan perangkat lunak optimasi. Optimasi prioritas P3 dan P4. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kekurangan produksi pada tujuan P3 dan tujuan P4 setelah solusi optimal dari prioritas P1 dan P2 ditetapkan. Dengan tambahan, pengelola ini memastikan solusi optimal dari langkah sebelumnya, yaitu P1 dan P2 dipertahankan, di mana D1 plus sama dengan 0, yaitu memastikan tujuan P1 sepenuhnya terpenuhi. Kemudian D2 minus sama dengan nilai minimal, yaitu memastikan tujuan P2 dicapai sesuai dengan nilai kekurangan minimal yang didapatkan dari langkah 2, misalnya 80 juta. Ini mengunci solusi dari P2. Fungsi tujuan atau goals ialah langkah ini adalah meminimalkan kekurangan dari P3 dan P4, di mana minimal Z3 sama dengan D3 minus, yaitu meminimalkan kekurangan pencapaian pada tujuan P3. Kemudian minimal Z4 sama dengan D4 minus sama dengan, yaitu meminimalkan kekurangan pencapaian pada tujuan P4. Catatannya ialah variabel D minus mewakili kekurangan atau overachievement, sedangkan D plus mewakili kelebihan atau overachievement. Nah, teman-teman, ini adalah persamaan yang mendefinisikan tujuan P3 dan tujuan P4, di mana X2 plus D3 minus min D5 plus sedangkan 150, yaitu tujuan P3. Target untuk P3 adalah 150, kemungkinan untuk variabel S2. Solusi optimal yang ditemukan harus memenuhi target ini, di mana D3 minus adalah kekurangan dari 150, dan D3 plus adalah kelebihan dari 150. Selanjutnya, S1 plus D4 minus min D4 plus sama dengan 200, yaitu tujuan dari P4. Target untuk P4 adalah 200, kemungkinan untuk variabel X1. Solusi optimal yang ditemukan harus memenuhi target ini, di mana D4 minus adalah kekurangan dari 200, dan D4 plus adalah kelebihan dari 200. Kesimpulannya, model ini mencari nilai optimal untuk S1 dan S2 yang meminimalkan D3 minus dan D4 minus. Interpretasi solusi akhir.
Solusi akhir dari model goal programming akan memberikan yang pertama jumlah produksi optimal X1 X2. Artinya, rencana produksi yang harus dilakukan. Kemudian, status tujuan P1, di mana nilai D1 plus atau yang seharusnya 0 menunjukkan tidak ada lembur. Kemudian, status tujuan P2, di mana nilai D2 minus artinya menunjukkan seberapa jauh perusahaan gagal mencapai target keuntungan. Kemudian, status tujuan P3 dan P4, di mana nilai D3 minus dan D4 minus artinya menunjukkan seberapa jauh perusahaan gagal mencapai target produksi, meja premium, dan meja standar. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Jika ada kesempatan, semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih.